Jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Dan kali ini bahasan kita masih seputar Ba'alawi ya. Ba'alawi dengan NU kali ini. Begini teman-teman, Pak Git tuh lagi scroll up, scroll down lah kayak biasa lah gitu. Ini kok nemu tiba-tiba. Maksudnya lihat aja gitu. Salawatan tentang isinya sih begini, Habib Syekh sama Habib Rizik ini yang salawatan bunyinya seperti Habib Rizik gurune NU gitu, terus nyebutin juga Dahlan Iskan kalau nggak salah ya, Dahlan Iskan idolane NU. Tapi lebih baik kita cek dulu videonya ya teman-teman. Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik idolane NU, Habib Rizik gurune NU, Pak Dahlan Iskan idolane NU. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan bersama-sama ya. Jadi Habib Rizik gurune NU, terus kemudian Dahlan Iskan idolane NU ya. Kita dengarkan sedikit, tapi kalau menurut Pak Git ini video udah agak lama kayaknya. Kalau Pak Git lihat tuh Habib Riziknya juga belum kayak sekarang gitu, masih kelihatan agak muda gitu ya. Mungkin ini udah mungkin 10 tahun mungkin ya, tapi Pak Git juga nggak paham. Tapi kenapa bisa ini terjadi gitu loh? Menurut Pak Git ini aneh aja kalau ini terjadi. Yang pada saat itu juga kita tahu lah semuanya, kalau Habib Rizik itu pernah mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata, buta hati. Padahal Gus Dur ini kan orang yang sangat berperan di PBNU. Mana mungkin Habib Rizik ini jadi gurune NU gitu. Apakah ini akan merubah sejarah? Maksudnya gini, bila ini terus diperdengarkan dan tidak ada orang yang bereaksi terhadap ini, mungkin 50 tahun, 100 tahun ke depan kita nggak tahu ya. Ini akan terus berkumandang. Orang taunya NU kita udah nggak ada gitu ya. Taunya NU itu gurunya si Habib Rizik. Ini orangnya, ini makamnya gitu. Kalau tidak ada yang speak up, tidak ada yang ngomong, ini ya bisa jadi begitu. Yang sebetulnya Rizik ini bukan gurunya NU, jadi kenapa gurunya NU? Memang dulu itu Rizik ini bagian dari NU itu dulu sebelum sekarang ini ya. Nah, konflik dengan Gus Dur ini kita cek videonya yuk teman-teman. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya, Habib. Baik, telah kita saksikan bersama ya teman-teman. Jadi di situ menyatakan kalau Gus Dur itu buta mata dan buta hati. Yang jelas ya logika kita tuh berpikir Gus Dur itu kan ketua PBNU udah waktu itu ya. Nah, mungkin dengan kata-kata begini orang-orang PBNU yang denger gini pasti sakit hati loh. Bilang buta mata, buta hati. Oke lah kalau dibilang buta mata memang ya. Tapi kalau dibilang buta hati, apa iya betul gitu kan? Mosok iyo gitu kan? Ya, cuman ya mungkin Gus Dur paham lah cara maksudnya cara menyelesaikan masalah ini, nggak perlu dengan kekerasan nih kan. Kita tahu kalau menggunakan kekerasan NU pasti di atas dari FPI ya pada saat itu. Ya sekarang pun juga masih di atas dari FPI, malah bubar FPI-nya. Yang jelas NU itu 58% penduduknya, dari 58% penduduk Indonesia itu adalah NU. Jadi banyak sekali itu NU. Kalau mau digerakkan dengan sifatnya provokatif itu mudah akan terjadi. Di sini ada kata-kata sebetulnya yang lebih dari itu gitu. Jadi sebetulnya menyinggung kita gitu. Bukan dalam arti Pak Git provokasi, bukan, tapi kata-kata ini bagaimana orang tidak melihat berkeyakinan, itu yang disebutkan Rizik tadi, jelas gitu ya. Bagaimana kalau nggak melihat terus keyakinannya sama aja gitu,
Sama aja seperti kita kan tidak melihat Allah. Bagaimana kita bisa berkeyakinan kalau Tuhan kita adalah Allah, orang kita nggak melihat, ya? Kalau kita main akrobat filsafat gitu ya, terjadi kayak begitu teman-teman. Jadinya kata-kata ini menghantam sendiri gitu loh. Bagaimana bisa melihat, gitu? Bagaimana bisa keyakinan kalau tidak bisa melihat gitu? Itu sama dengan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita yakin adanya Tuhan. Seperti itu. Ini konteksnya agak keluar sedikit dari permasalahan yang dibicarakan, atau sebetulnya ya intinya ya kata-kata itu sudah terlontar ya, nggak enak didengar, bukan cuma buat Gus Dur ya, buat yang jelas buat 58% jumlah penduduk Indonesia itu nggak enak didengar orang-orang NU khususnya. Dan ada satu lagi yang salawatnya berbunyi itu Dahlan Iskan, ya kalau nggak salah Pak Dahlan Iskan idolane NU. Nah itu. Tapi sebelum Pak Agit bahas ke Dahlan Iskan, kita cek dulu video dari Dahlan Iskan. Saya beberapa kali ke Taiwan, saya bertemu dengan pemimpin agama tertinggi di sana. Agama itu namanya Buddha Seci. Agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Tidak boleh punya tempat ibadah. Tidak ada sembahyang. Tidak ada doa. Tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Yang di Jakarta itu berkembang. Dan saya menjadi salah satu anggotanya. Anggota aktivisnya. Tidak boleh ada sembahyang dan tidak boleh ada doa. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa sembahyang terbaik, doa terbaik adalah membantu orang lain. Ya, begitu ya sudah kita lihat videonya teman-temannya. Dalam konteks ini, Pak Agit tidak menyalahkan Dahlan Iskan sama sekali karena dia cuma objek ya. Dahlan Iskan di sini berbicara tentang agama Buddha Seci yang dia pernah ke Taiwan dan ngobrol lah, pokoknya intinya dia belajar dan menjadi aktivis gitu. Di situ tidak ada tempat ibadah, tidak ada sembahyang, tidak ada semua, tidak ada. Jadi sembahyang terbaik itu adalah berbuat kebaikan atau menolong orang lain gitu ya. Intinya itu. Dalam konteks pembicaraannya Dahlan Iskan, Pak Agit setuju-setuju aja gitu loh, tidak ada masalah dalam hal ini karena kita menghargai dan menghormati pilihan seseorang mau bagaimanapun bentuknya. Cuman yang jadi masalah bukan di konteks pembicaraan ini. Kalau konteks ini kita hubungkan dengan NU kan nggak mungkin, nggak nyambung teman-teman. Cuman itu jadinya bukan menjelekkan agama yang dianut Dahlan Iskan atau dibicarakan Dahlan Iskan. Tapi ini konteks yang dibicarakan Iskan, dia jadi aktivis yang Buddha Seci ini, kalau disambungkan sama NU, idolanya NU itu kan kayaknya nggak nyambung gitu teman-teman. Jadinya sekali lagi ini bukan masalah konteks yang dibicarakan Dahlan Iskan. Cuman permasalahannya adalah apakah ini nyambung kalau disambungin sama NU. Ya harusnya tidak, seharusnya secara logika, karena NU kan ada tempat ibadah, ada sembahyang, ada doa, malah ada ya kayak tahlilan dan segala macam gitu ya. Nah begitu teman-teman. Kayaknya tidak mungkin dari Rizik dan Dahlan Iskan ini adalah idola atau gurunya NU. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam kasus ini, itu kasus salawat yang dibuat oleh Habib Syekh tentang Habib Rizik idolanya NU atau gurunya NU, kemudian Dahlan Iskan idolanya NU. Yang saya khawatirkan, yang Pak Agit khawatirkan adalah begini teman-teman. Jadi Socrates itu pernah bicara atau membuat suatu slogan gitu ya. Bila ingin merusak suatu bangsa itu, pudarkan sejarahnya, hilangkan budayanya. Ini yang bahaya teman-teman. Jadinya kalau kita nggak ada yang speak up dari sekarang tentang kayak begini, jadi
membiarkan hal-hal ini terjadi, ya seperti tadi nanti 50 tahun atau setahun ke depan nggak ada yang speak up soal ini, orang-orang yang di bawah nanti atau generasi-generasi penerus itu taunya ya Habib Rizik gurune NU. Begitu teman-teman. Ini yang Pak Agit khawatirkan adalah ini Socrates tadi yang bilang seperti tadi ya. Oke teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.